Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Shalom. Mari siapkan hati untuk memuji Tuhan, sebab Dia layak kita sembah. Haleluya. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran-Nya yang membebaskan kami. Amin. Kebenaran yang bebaskan selalu berikanku kekuatan hadapi segala tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam nama-Nya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kebenaran yang membebaskan kami. Dalam nama-Nya, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. Semuanya hanya di dalam nama-Nya Yesus kau sumber pengharapan di sepanjang. Semuanya katakan hanya dalam nama Yesus saja. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia
kita kuasa untuk menginjak-injak segala musuh kita. Amin. Haleluya. Woo. Tuhan Yesus baik. Kebenaran-Mu itulah kekuatanku, iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenangan semuanya. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa semuanya kakinya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa. Sebab itu ambillah, sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa namanya. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu, kebenaran-Mu itulah kekuatanku. Amin. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku, di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa semuanya kakinya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa. Katakan nama Yesus. Oh Yesus, Yesus namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus ada kuasa dalam namanya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengalahkan segala musuh-musuh kita. Haleluya. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Woo! Mari sama-sama katakan. Haleluya. Sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya. Takkan ku injak-injak iblis di kakiku, di dalam kuasa. Sebab itu ambillah, sebab itu ambillah senjata Allah, di dalam kuasa namanya.
Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus, Engkaulah pengharapan kami. Sebab itu kami tidak pernah takut. Haleluya. Dalam hidupku Tuhan, nyata dalamku, Kau pegang hidupku dalam tanganmu. Darahmu, salibmu, tebus hidupku.
percaya hanya kepadamu. Ku percaya, ku aman dalammu. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya, ku aman. Ku percaya, ku aman dalammu. Ku percaya kami aman di dalam tangan-Mu. Kami aman bersama-Mu Tuhan. Kami aman bersama-Mu, sebab Kau Allah El Shaddai. Yesus, ku aman bersama-Mu. Ku tak takut sebab Kau sertaku. Oh, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Mu melimpah Tuhan. Kau yang besar, Kau Allah yang besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, amin. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Kau yang besar, Dia besar, Dia besar. El Shaddai-Mu, mari serukan, Ya Allah El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah. Katakan berkat-Mu melimpah Tuhan. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita El Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau Allah El Shaddai. Dan kami siap untuk diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sama-sama katakan amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara.
Selamat bertemu kembali dalam ibadah online GKPB MDC Batam. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat tahun baru 2022. Prediksi tahun 2022 ekonomi tidak langsung pulih dan banyak orang masih work at home, sehingga apa yang terjadi pada tubuh ketika work at home? Leher selalu tegak, mata pedih, pinggul jadi kaku, pergelangan kaki kaku juga karena banyak duduk. Sehingga harus banyak olahraga sebagai terapi untuk tubuh yang kuat. Dari teknologi meramalkan penggunaan chip di tubuh akan lebih cepat dilaksanakan di mana-mana untuk memonitor kesehatan orang. Keadaan alam tambah tidak bersahabat, juga tidak baik katanya. Maka dari itu kita harus makin dekat dengan Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tema bulan 2022 Januari, bangkit. Bangkit dari kegelapan jadi terang, karena terang Tuhan telah terbit. Dalam Yesaya 60 ayat 1 dikatakan, bangkitlah dan jadilah terang, hai Yerusalem. Sebab terang keselamatanmu sudah datang, Allah menyinari engkau dengan kemuliaannya. Ketika manusia tertekan dan marah, selalu bertanya, apakah ada Tuhan? Seperti orang Israel ketika haus dan tidak ada air. Mereka mulai marah-marah dengan Musa dan tanya, apakah ada Tuhan di tengah-tengah kita? Itu tertulis di Keluaran pasal 7 ayat 7c gitu ya. Tetapi seharusnya kita bangkit, percaya pada Tuhan, mencari Tuhan yang sebagai Yehova Jireh, Allah yang menyediakan. Yehova Nisi, Allah panji kemenangan. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Yehova Sama, Allah Mahadir. Yehova Salom, Allah sumber damai. Ya, minggu lalu kita telah bicara tentang Yehova Jireh, ya, yang dimana disampaikan ada 3 hal yang harus kita lakukan sesuai dengan kehidupan Abraham yang tertulis dalam Kejadian pasal 22, bahwa Abraham meningkatkan iman percayanya pada Tuhan. Bahwa Abraham ibadah atau taat pada Tuhan. Dan Abraham memberikan buah sulung. Seperti yang kita lakukan biasanya, awal tahun kita akan memberikan buah sulung. Dan minggu ini kita belajar tentang Yehova Nisi, Allah panji kemenangan. Musa angkat tangan, orang Israel menang. Itu tertulis di dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai 12. Kita akan baca bersama-sama. Ayat 8 dikatakan, lalu datanglah Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ayat 9 dikatakan, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Ayat 10 dikatakan, lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit. Ayat 11 dikatakan, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Ayat 12 dikatakan, maka penatlah tangan
Musa. Sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Seorang di sisi yang satu, seseorang di sisi yang lain. Sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Orang Israel adalah cucu Yakub. Dan orang Amalek adalah cucu Esau. Esau adalah abang Yakub, abang kandungnya, yang suka berburu. Jadi keturunan Esau itu adalah keturunan yang pintar berperang. Karena mereka sudah bisa pegang pedang dan tombak. Sedangkan keturunan Yakub adalah pengalamannya sebagai gembala ternak atau gembala domba dan kambing. Begitu juga Musa tidak ada pengalaman berperang. Dia juga pengalamannya sebagai gembala yang menjaga ternak mertuanya. Sedangkan orang Israel adalah budak di Mesir selama 400 tahun. Yang baru bebas melewati Laut Merah. Tidak ada pengalaman berperang. Jadi kalau orang Israel berperang melawan orang Amalek, secara pengalaman, pasti orang Israel kalah. Tetapi pengalaman Musa bersama orang Israel, berjalan bersama Tuhan, ketika mengalami jalan buntu, Musa berdoa kepada Tuhan dengan mengangkat tangan dan tongkatnya, selalu mujizat terjadi. Termasuk ketika jalan buntu melalui Laut Merah, sehingga Laut Merah terbelah. Tulah-tulah yang terjadi di Mesir juga terjadi. Maka dari itu ketika Israel mau berperang dengan orang Amalek, Musa berkata kepada Yosua, pilih orang-orang kita lalu berperang. Besok aku akan berdiri di puncak dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Dan ketika Musa mengangkat tangan, lebih kuatlah orang Israel. Tetapi ketika turun tangan, orang Amalek yang lebih kuat. Saudara, adalah sikap orang Yahudi, tradisinya selalu mengangkat tangan, tanda berserah atau tanda berdoa pada Tuhan. Memang ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan ketika Musa pernah tangannya ditopang oleh Harun dan Hur sampai matahari terbenam. Ini berbicara kepada kita, Musa terus-menerus berdoa untuk orang Israel sampai matahari terbenam. Musa terus-menerus mengangkat tangan yang memegang tongkat. Dengan kata Musa terus bergantung pada Tuhan yang selalu membuat mujizat. Kalau Musa mengangkat tangan dengan tongkatnya. Dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Efesus. Tertulis dalam surah Efesus pasal 6 ayat 12 dikatakan, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Begitu juga dalam Efesus pasal 6 ini, ayat dalam 18, dikatakan dalam segala doa permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Maksudnya untuk seluruh jemaat Tuhan yang telah dikuduskan oleh Tuhan Yesus dan hamba-hamba Tuhan.
Dan saudara, apa yang terjadi dalam Keluaran, maksud saya kitab Keluaran 17 ayat 13 sampai 16. Berkata demikian. Ayat 13 dikatakan, demikian Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian ayat 14 berkata, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Ayat 15 dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mazbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ayat 16 dikatakan, ia berkata, tangan di atas panji-panjiku, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Saudara, panji itu kata sederhananya diterjemahkan adalah seperti bendera. Saudara, kita ingat ketika Susi Susanti dan Alan Kusuma mendapat medali emas di Olimpiade tahun 1992. Begitu juga Gracia Poli dan Apriani di Olimpiade Tokyo tahun lalu mendapat emas dalam ganda putri bulu tangkis, maka bendera Indonesia diangkat tinggi dari bendera-bendera yang lain. Ini berarti kemenangan mereka adalah kemenangan rakyat Indonesia. Kalau peperangan terjadi, yang menang akan mengibarkan bendera di tempat yang dia kalahkan. Maka bendera adalah tanda kemenangan. Allah adalah panji kita. Karena itu kita hidup untuk merayakan dan menghormati kesetiaannya kepada kita, yang ditunjukkan dalam banyak perkara sepanjang tahun lalu 2021, dan begitu juga tahun ini 2022. Tuhan adalah panji kita karena Dia memberi kita identitas dan label. Kita adalah anak-anak Tuhan karena karya Yesus di atas kayu salib menyelamatkan kita. Tuhan adalah panji kita karena semua adalah undangan, panggilan, tarikan bagi siapa saja yang akan percaya Yesus adalah Tuhan. Di tahun lalu, di tahun ini 2022, jika kita telah mengalami kemenangan dalam hidup, baik kemenangan mengalahkan godaan, mengalahkan selera, mengalahkan nafsu, mengalahkan ego dan kesombongan kita. Jika kita telah melewati segala pergumulan kesusahan kita, kita sembuh dari penyakit, usaha membaik, anak-anak tamat sekolah dengan baik, sudah menikah, sudah memiliki anak, lepas dari maut dan kecelakaan, dan diberkati dalam segala sesuatu. Maka bangunlah mesbah dan namain itu dengan Yehuwanisi. Tuhan adalah panji kemenanganku. Ketika semua kemenangan itu telah kita raih, ingat, itu bukan untuk disimpan sendiri. Hanya diketahui diri sendiri saja. Tujuannya supaya orang-orang tahu dan mereka melihat kehebatan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Panji-panji itu akan mengundang mereka
kepada Tuhan sang pemberi pemenang. Jadi, mengapa kita memanggil Tuhan sebagai Yehova Nisi? Karena Tuhan memberi kemenangan melawan daging dan nafsu dan segalanya. Dan khususnya melawan nafsu dunia ini dan setan. Pertempuran kita adalah pertempuran terang melawan kegelapan. Pertempuran kita adalah kebaikan melawan kejahatan. Kibarkanlah panjinya Tuhan. Panggil dia dengan Yehova Nisi. Tuhan adalah panji-panji kemenanganku. Saudara, apa yang harus kita aplikasikan dalam kehidupan? Di dalam kita merasakan Yehova Nisi ini. Kita merasakan kemenangan dari kemenangan ini. Dari cerita di atas yang dilakukan oleh Musa untuk orang Israel, maka aplikasi yang pertama tahun ini harus banyak angkat tangan berserah pada Tuhan. Seperti Musa, naikkan doa syafaat bagi bangsa-bangsa dan bagi jemaat Tuhan, baik di seluruh dunia, baik di Indonesia. Karena dengan bergantung, berharap kepada Tuhan, kita terus ada semangat. Kita akan mengalahkan semua yang jahat di dalam diri kita. Seperti pikiran yang negatif. Yang buat kita sakit hati. Buat kita khawatir. Buat kita ketakutan. Yang membuat kita lemah. Serta godaan yang dari luar dapat dikalahkan. Saudara, sungguh adalah doa syafaat yang harus kita naikkan. Kalau saudara berkesempatan ke tempat-tempat tinggi atau menara doa atau ada rumah yang tinggi, saudara harus selalu naikkan doa di tempat tinggi seperti Musa. Naikkan doa-doa syafaat bagi benua Amerika, benua Eropa, benua Asia, Australia, dan seluruh dunia. Karena seluruh dunia masih belum pulih COVID-19. Dan terus mengalami segala waspada dalam menghadapi COVID-19. Dan hal yang kedua, selalu datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Dengan persembahan puji-pujian. Karena Tuhan telah memberi kemenangan. Sebagai mezbah dalam kehidupan kita. Seperti Musa. Di dalam Keluaran 17 ayat 15 tadi kita baca. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah. Dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dengan kata lain, ucapan syukur kita kepada Tuhan, pujian-pujian kita kepada Tuhan, yaitu suatu mezbah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Sehingga kita boleh naikkan panji-panji Tuhan. Sehingga banyak orang melihat bahwa kita punya semangat, punya kesukaan untuk memuji Tuhan. Dan punya hati yang gembira, hati yang kuat. Sehingga orang boleh ditarik datang kepada Tuhan. Hal yang ketiga, melakukan kebaikan sebagai panji kasih Tuhan Yesus. Dengan lakukan hal-hal yang sederhana. Kalau lagi antrian melihat orang tua atau ibu-ibu yang hamil, kasihlah duluan. Membantu orang tua menyeberangi jalan. Membantu membersihkan tempat-tempat umum seperti sekolah, gereja. Ingat, bahwa panji yang harus kita kibarkan sebagai orang percaya adalah karya Tuhan Yesus yang menyatakan kasih-Nya
di atas salib. Maka dari itu, saudara yang suka pakai kalung salib harus berkelakuan yang baik. Menyatakan panji Kristus yang penuh kasih. Karena salib itu berarti tanda kasih Allah kepada kita. Yang mengorbankan dirinya. Menanggung semua dosa kita di kayu salib. Jadi kalau kita sampaikan panji salib itu harus menyampaikan kasih dari Tuhan. Jangan pakai salib tapi berantem di jalanan. Jangan pakai salib tetapi masuk ke diskotik dan melakukan hal yang jahat. Tetapi kibarkanlah panji Kristus dengan perbuatan-perbuatan baik. Sekali lagi, ingat, panji yang harus dikibarkan orang percaya adalah karya Tuhan Yesus yang menyatakan kasih-Nya di atas kayu salib. Dan begitu juga Rasul Paulus dalam perjanjian baru berkata, hidupku bukan aku lagi, melainkan harus Kristus yang ada dalamku. Kalau hidup, aku bekerja memberi buah. Buah kebajikan, buah kebenaran. Sehingga orang lain akan melihat kebenaran kita. Akan melihat panji yang kita kibarkan adalah kasih dari Tuhan. Dan mereka ditarik untuk datang percaya pada Tuhan. Dan mereka ditarik untuk menerima Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka juga boleh memperoleh keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, sekali lagi, biar tahun 2002 ini kita tingkatkan doa kita. Jangan hanya berdoa hanya waktu makan saja, berdoa satu hari 3 kali saja. Tetapi cari waktu berdoa syafaat bagi banyak orang. Cari waktu, tingkatkan doamu sehingga engkau memperoleh kekuatan. Sehingga sungguh-sungguh engkau bisa kibarkan panji kemenangan dalam hidupmu. Dan yang kedua, sekali lagi, membangun mezbah, yaitu ucapan syukur dan beri puji-pujian senantiasa kepada Tuhan. Dan melakukan kebaikan demi kebaikan, tanda kasih Tuhan. Saya yakin dan percaya, kalau saudara melakukan hal demikian pada tahun 2002 ini, saudara akan merasakan Tuhanlah panji-panji kemenangan bagimu. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang terus-menerus di dalam hidupmu. Engkau akan semangat terus di dalam Tuhan. Sehingga imun badan tubuh menjadi kuat. Sehingga engkau menjadi sehat walafiat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saudara, kalau saudara mau memberi persembahan, ucapan syukur, saudara bisa transfer ke rekening yang ada di monitor ini. Nah, kalau saudara merasa bahwa firman Tuhan ini memberkatimu, saudara bisa kirimkan acara YouTube ini kepada saudara yang lain, teman-teman yang lain, sehingga mereka diberkati Tuhan. Sekali lagi, Tuhan memberkatimu, Tuhan berkati, Tuhan pakaimu, pakai kita semua pada 2022 ini. Dan kita akan naikkan doa syafaat bagi bangsa-bangsa, terutama bangsa kita. Dan jemaat-jemaat Tuhan. Mari kita sama-sama naikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih. Engkaulah panji kemenangan kami. Engkaulah panji keselamatan kami. Kami bersyukur, berterima kasih. Kalau hari ini
kami boleh datang beribadah kepadamu. Karena Engkau adalah kemenangan kami. Tuhan Yesus, kami sungguh yakin dan percaya Engkau akan memberi kemenangan kepada seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga mereka menang dari diri sendiri. Menang dari kekhawatiran. Menang dari segala tekanan stres. Menang dari ketakutan. Menang dari keegoisan. Menang dari kesombongan. Menang dalam segala menangani masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah hutang piutang, masalah ekonomi. Menang pada seluruh jemaat-Mu. Kami sungguh serahkan jemaat-Mu hidup mengalami kemakmuran, kedamaian, kesentosaan. Begitu juga seluruh dunia, orang-orang percaya. Baik di benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia, dan benua-benua di seluruh dunia. Orang-orang percaya mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan dipakai Tuhan untuk mengibarkan panji-panji Tuhan. Dan banyak orang datang percaya kepadamu. Begitu juga khususnya Indonesia. Biar Tuhan memberkati Presiden kami Jokowi bersama para menteri dalam kabinet Indonesia Maju. Indonesia Maju ini Tuhan berkati. Tuhan berkati MPR, DPR, Tuhan berkati MA, MK, polisi, angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat. Tuhan berkati setiap gubernur, setiap bupati, wali kota, lurah, camat, lurah, RT, RW, dan setiap perangkat-perangkat pemimpin di bangsa ini. Biar mereka boleh memimpin dengan hati yang takut akan Tuhan. Dengan sungguh-sungguh memiliki hikmat marifat dari Tuhan. Dan Indonesia akan makmur, Indonesia akan damai, Indonesia akan sentosa, Indonesia akan bebas dari COVID-19. Dan setiap orang akan hidup dalam sehat dan imun yang kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saudara sekalian, angkat tanganmu, terima berkat yang dari Tuhan. Biar kasih Allah Bapa di dalam Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus boleh memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu. Sehingga apapun yang kau kerjakan boleh berhasil dan beruntung. Sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Saudara sekalian, mari engkau menerima berkat Allah yang melimpah-limpah damai sejahtera, yang melimpah-limpah sukacita, yang melimpah-limpah kemenangan demi kemenangan. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.